Kudusnya manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudusnya manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita belajar, sebelum anak-anak memulai kelas masing-masing, mari saat ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, sebab kami percaya firman itu yang akan terus menolong kami untuk membawa kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan membuka di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-28 sampai yang ke-36. Nah, saya percaya bahwasanya anak-anak saat ini sudah belajar firman Tuhan, sudah pernah membaca bagian firman Tuhan ini, tetapi mari saat ini kita akan merenungkan sekali lagi. Nah, kita melihat bahwasanya Tuhan kita yang kita sebut dengan Tuhan Yesus itu adalah manusia 100%, tetapi dia tidak berdosa. Kenapa kok Yesus itu tidak berdosa? Nah, mari kita melihat jawabannya di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Ayatnya yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita tentunya dilahirkan dari seorang ibu, dan ibu kita itu ya dapat benih, dan akhirnya muncul kita itu dari siapa? Dari bapak kita. Jadi kerjasama antara bapak dan ibu kita itu yang menghasilkan kita ini, termasuk anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tetapi berbeda dengan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia yang sama seperti kita. Dia tidak dilahirkan dari benih seorang laki-laki. Kita melihat di ayatnya yang ke-35, jawab malaikat kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang membedakan antara kita dengan manusia Yesus.
Kalau kita dilahirkan itu karena kedua orang tua kita, ya, kerjasama bapak dan ibu kita, tetapi Yesus itu dilahirkan karena karya Roh Kudus. Kita melihat di ayat yang ke-35 tadi, bahwasannya kuasa Allah atau Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu bernaung di dalam diri Maria, sehingga atas seizin Tuhan Maria ini mengandung. Jadi Yesus itu bukan hasil dari hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria, tidak. Tetapi karena Roh Kudus yang bernaung di dalam diri Maria, maka Maria mengandung dan akhirnya melahirkan bayi yang kita sebut dengan Yesus. Nah, oleh karena itu Yesus dalam konteks firman Allah yang menjadi manusia, ya, menjadi manusia sama seperti kita, bisa merasakan capek, bisa merasakan lapar, bisa merasakan haus. Yesus pun juga bisa tidur, ya. Tetapi manusia Yesus itu tidak berdosa. Kenapa tidak bisa berdosa? Karena benih daripada manusia Yesus itu dari Roh Kudus, berbeda dengan kita. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat perbedaan antara kita dengan Yesus, ya, manusia yang kudus, sehingga kehidupan Yesus itu patut untuk kita teladani, ya. Kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang sempurna, yang itu menjadi fokus hidup kita. Karakternya Yesus itu hendaklah ada di dalam diri kita, ya. Karakter Yesus itu ketika ada di dalam diri kita, maka kita akan belajar untuk menjadi manusia yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya anak-anak pasti punya sosok yang bisa diteladani, sosok yang dikagumi, ya. Entah itu orang tua atau mungkin saudara dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang mau saya katakan hari ini, hendaklah kita meneladani hanya Yesus di dalam diri kita. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang sempurna, manusia yang tidak mungkin berbuat dosa, sebab benih Yesus itu datangnya dari mana? Dari Roh Kudus. Oleh karena itu, di bagian yang terakhir, yaitu di ayat yang ke-35, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, ya. Yesus kudus. Yesus yang secara manusia dilahirkan dari perawan Maria itu kudus, dan dia disebut anak Allah. Anak Allah itu dalam pengertian orang-orang Yahudi itu sama dengan Allah sendiri. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membedakan antara kita dengan manusia Yesus. Kalau kita ini adalah manusia yang berdosa, tidak perlu belajar, kita bisa berbuat dosa. Tetapi Yesus, walaupun dia menjalani hari-harinya dalam konteks sebagai manusia, ya, tetapi dia tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? Dia adalah anak Allah. Dia adalah kudus adanya. Kiranya setiap kehidupan kita senantiasa memandang hanya kepada Yesus yang kita sebut Kristus, sebab dia adalah manusia yang kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini. Biarlah kami terus meneladani Yesus, manusia yang kudus, sebab dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Tidak ada manusia yang bisa kami jadikan teladan, ya Tuhan, tetapi Yesus adalah manusia satu-satunya yang bisa memberikan teladan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat renungan saat ini, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Haleluya. Amin.